Halo, Assalamualaikum. Bersama saya kembali, Dr. Anissa Mardatilah, MSI. Kali ini kita akan membahas strategi menghadapi perubahan. Bagaimana melihat, bergerak, dan menyelesaikan perubahan. Untuk menghasilkan sebuah perubahan, seseorang harus memiliki kemampuan untuk melihat. Seeing is believing. Bagi sebagian besar kita, melihat perubahan bisa saja menjadi sesuatu yang tidak mudah terbaca. Mungkin perubahan itu sedang terjadi di suatu tempat yang jauh, yang kurang diperhitungkan. Dan bisa saja sesuatu perubahan itu sudah terjadi di depan mata kita, tetapi kita sendiri menyangkal dan tidak mempercayainya. Artinya, kita dapat melihat tapi kita tidak percaya perubahan itu sedang terjadi. Perubahan bisa saja akan menjadi sebuah persoalan karena anggota dari sebuah organisasi atau perusahaan tersebut gagal dalam melihat, gagal dalam bergerak, atau gagal dalam menyelesaikan perubahan itu. Tugas seorang pemimpin adalah untuk mengajak atau membuat apa yang ia lihat juga terlihat oleh para anggotanya. Seorang Black and Gregerson 2002 menemukan ada 3 cara yang dapat dipakai untuk mengajak orang melihat suatu perubahan. Yang pertama, ciptakan kontras yang tajam. Yang kedua, ciptakan konfrontasi yang efektif. Dan yang ketiga, gabungkan keduanya. Orang-orang yang melihat belum tentu dia akan melakukan sebuah pergerakan, karena ada beberapa alasan mengapa seseorang enggan bergerak terhadap perubahan. Yang pertama, karena mereka berpikir tentang hitungan risiko. Seseorang akan enggan bergerak menuju perubahan karena menurut perhitungannya, resiko yang harus ditanggungnya jauh lebih besar dari hasil yang akan dia terima. Berikut adalah macam-macam jenis resiko yang mungkin akan dihadapi. Yang pertama, financial risk atau resiko berupa keuntungan atau kerugian secara material atau monetarial. Yang kedua, resiko psikologis. Misalnya berupa tekanan-tekanan atau imbalan psikologis seperti rasa aman, kebanggaan, dan sebagainya. Yang ketiga, resiko sosial. Misalnya seperti penerimaan orang-orang lain terhadap diri kita, teman, keluarga, dan juga masyarakat. Yang keempat, resiko gangguan fisik. Misalnya seperti pemukulan atau gangguan keamanan diri. Yang kelima, risiko terhadap penampilan, seperti menjadi tampak lebih buruk atau lebih kacau. Yang keenam, risiko waktu, yaitu hilangnya atau banyaknya waktu yang harus dicurahkan untuk mempersiapkan dan mendorong perubahan tersebut. Dalam pemikiran orang-orang yang tidak siap dalam suatu perubahan, resiko-resiko tersebut akan dikalkulasikan dan dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan keuntungan atau kenikmatan yang akan diterimanya. Tugas seorang pemimpin atau seorang manajer pada saat inilah mengurangi persepsi para pengikutnya atau para bawahannya dalam memperkirakan resiko yang akan muncul dan menunjukkan sisi positif yang lebih banyak yang kemungkinan akan diperoleh kalau perubahan itu berhasil diatasi. Faktor kedua di mana orang sulit untuk bergerak karena adanya ketidakjelasan. Sesuatu menjadi tidak jelas kalau tidak fokus. Informasinya tidak lengkap, prosesnya tidak jelas, dan lain sebagainya. Faktor ketiga, orang sulit untuk bergerak
karena tidak ada dukungan. Perubahan memerlukan kerjasama tim yang sering kita sebut sebagai change agent. Change agents harus bertindak sebagai sebuah tim sukses yang terus merangsang dukungan. Mereka harus memotret masalah, mengajak orang-orang lain melihat dan memotivasi mereka agar terus bergerak. Faktor yang keempat, orang sulit bergerak karena blueprint strategy. Perubahan memerlukan 3 hal sekaligus. Yang pertama, tujuan sasaran jelas. Yang kedua, peralatan, dukungan sumber daya yang memadai. Dan yang ketiga, imbalan atau rewards yang memadai untuk insentif. Menyelesaikan suatu perubahan perlu adanya arah gerakan yang semakin jelas, dukungan dari segala pihak, sehingga kejenuhan atau rasa keputusasaan dari para pengikut dan lain sebagainya tidak dialami terlalu besar. Perubahan akan terjadi kalau ia bisa mengajak orang lain mampu melihat apa yang bisa ia lihat, menggerakkan dan menyelesaikannya. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.